Arba'un Nawawiyah. Al-Hadithu Tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, Nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Ketika kami tengah berada di majlis bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidun bayadi thiyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih. Syadidun sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar. Berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Qala fa ikhbirni 'anil ihsan. Orang tadi berkata, engkau benar. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah menjawab, engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia pasti melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulun 'anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal ummat ammatu rabbataha wa antala khufatal uratal a'lata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang-orang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala kambing yang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Summa amdalaqa malabitu maliya. Kemudian orang itu pergi. Aku tetap tinggal beberapa lama. Summa qala, ya Umar, ada dari manis sa'il? Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, fa innahu Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Rasulullah berkata, ia adalah Jibril,
Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kepadamu. Rawahu Muslim. Dalam Syarah An-Nawawi, Imam Ibnu Daqiq berkata, hadis agung ini mencakup semua tugas amalan zahir dan batin. Hadis ini menyangkut ilmu syariat yang bercabang darinya karena berisikan ilmu sunnah ataupun ilmu sunnah. Syekh Utsman menyebutkan banyak sekitar 30 faidah yang bisa kita petik dalam hadis ini. Yang utama adalah bahwa Islam memiliki 5 rukun dan iman mencakup 6 rukun. Islam adalah amalan-amalan anggota badan dan iman sebagai amalan-amalan hati. Sedangkan penjelasan tentang ihsan yaitu manusia beribadah kepada Tuhannya dengan ibadah yang mengharapkan dan menginginkan wajah Allah seolah-olah ia melihatnya sehingga ia ingin sampai kepadanya. Jika tidak sampai pada tingkatan tersebut, maka kepada derajat kedua yaitu beribadah kepada Allah atas dasar rasa takut dan menghindari akan siksanya. Mengenai hari kiamat merupakan ilmu yang tersembunyi sehingga barang siapa yang mengklaim mengetahuinya maka ia berdusta. Hari kiamat hanya memiliki tanda-tanda. Pertama yang sudah berlalu, kedua muncul dalam bentuk baru, dan ketiga tidak persis jelang hari kiamat. Yang ketiga adalah tanda-tanda terbesar seperti turunnya Isa putra Maryam, turunnya Dajjal, turunnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari jika empat terbenamnya atau azan. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam hadis, kita disilahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, kenakan kebersihan, khususnya jika kita ingin menghadap ulama, orang-orang mulia ataupun penguasa. Siapa saja yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah, dan jika tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir itu bisa mengambil manfaat darinya. Dan jika seorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak salah baginya untuk berkata saya tidak tahu. Ini tidak mengurangi kedudukannya. Kemudian malaikat tampil dalam wujud manusia, termasuk tanda-tanda kiamat yaitu banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya itu sebagaimana orang tua dan hambanya. Tidak disukainya juga mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya, memperindah sepanjang tidak ada kebutuhan. Di dalamnya juga terdapat dalil tentang perkara gaib bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Di dalamnya juga terdapat keterangan tentang adab dan tata cara hidup dalam bermajelis